Aha. Ada motor tuh. Mending beli Xpander Ultimate atau Toyota Veloz ya? Nah. Welcome back to our channel Infomotif, channel otomotif paling wise. Yang lagi nonton, gue doain selalu sehat, kayak sukses bahagia, men. Amin. Dari mana-mana seluruh Indonesia, pokoknya mah ya dari yang paling dekat dulu kita sebutin. Oke. Dari Panunggangan, Nah. dari Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Cikarang, Purwakarta, apalagi Majalengka digoyang, Kuningan, Sragen, Bali, Kalimantan, Sulawesi juga ada, Singapura juga ada. Pokoknya makasih banyak lah. Thank you Perumnas. Semoga sehat, kayak sukses bahagia, amin kita semuanya ya. Amin. Gue lagi ada di Sun Motor Cibubur nih guys, di Jalan Raya Transyogi. Ini Mitsubishi terbaik se-Indonesia Raya. Fakta. Nah, tadi gue bilang kan mending beli ini nih Xpander Ultimate atau Toyota Veloz. Kenapa kita ngangkat itu? Karena dari pertanyaan juga ya, men ya. Betul. Sebutin harganya dulu ya. Kalau yang ini 330-an, kalau yang Veloz Q CVT non TSS berarti ya. Ya. 324 mungkin kurang lebih segitu. Kalau ngomongin diskon, gua nggak tahu. Makanya gua harus tanya sama Om Ramos dulu, dia banyak tahu. Ayo kita tanya. Nah guys, waktunya kita ngobrol nih sama jagoannya Mitsubishi yang paling tinggi tingkat kepuasan customernya nih. Begitupun orangnya juga yang tinggi banget nih. Ada Om Ramos, apa kabar Om? Luar biasa Om. Sering jadi jualan terbanyak lah ya? Ya, berapa kali? Cuma sekarang gue mau nanya dulu Om. Xpander Ultimate, on road-nya berapa terbaru nih? Terbaru on the road 2025 337.800. Belum potong cashback? Belum dong. Khususnya untuk di bulan Oktober ya Om ya. Jadi buat customer yang ada planning belinya di akhir tahun, kita majuin promo akhir tahun tuh udah dimulai dari bulan Oktober. Lu biasanya punya hitungan andalan nih Om? Untuk mobil ini ya, kita nggak usah bicara DP terlalu minim ya, karena DP minim dimanapun pasti angsurannya gede. Ya. Kita ambil DP yang kira-kira terjangkau. 35 juta untuk Xpander Ultimate, di luaran itu mungkin masih 7 juta ke atas. Tapi kalau di kita, 6.200.000 untuk angsuran selama 5 tahun. Oh, ini bedanya Om Ramos sama yang lain. Ya. Oke. Gitu. Boleh. Terus apalagi Om, program-programnya mungkin? Nah, atau misalnya customer juga mau yang bunganya 0%. Itu cukup sediain uang muka 55% aja. Kita kasih simulasi sampai dengan 2 tahun. Tanpa bunga sama sekali, malah benefitnya sudah ada asuransi orisnya. Kalau dia mau kombinasi gimana? Bisa juga kombinasi. Jadi hanya tahun pertamanya aja yang oris. Ada juga konsumen yang saya baru punya uang, budgetnya setengah nih, 50%. Sisanya nanti akhir tahun dapat bonus. Boleh, di kita juga boleh ngambil. Untuk paket 50-50 namanya. Gitu. Jadi emang opsinya sebanyak itu? Banyak. Lebih fleksibel lah ya? Iya. Disesuaikan aja, bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan, udah punya mungkin gambaran hitungan lah ya. Iya. Boleh di-compare juga kali ya? Kita siap di-compare. Oke, Om, kalau data dibantu ya? Silakan kirimkan dulu datanya, kita cek. Kalau datanya bagus, kita lanjut. Kalau ada minus-minus dikit, kita bantu. Nah, tuker tambah nih Om, pasti banyak yang mau tuker tambah tuh. Banyak, jadi belakangan ini banyak customer mau beli mobil baru, mobil lamanya minta dijualin. Kita bisa terima semua brand, semua merek. Dan itu benefitnya, kalau tuker tambah di kita, harganya masuk, kita kasih tambahan lagi 4 juta subsidi. Jadi selain dia dapat cashback, dia dapat subsidi, lalu dia dapat lagi tambahan 4 juta untuk mobil second-nya. Jadi kalau dihitung-hitung itu total diskonnya bisa triple kali Om. Wah. Kurang lebih gede Pak. Tapi kalau mobil yang mau tuker tambah, tapi mobil lamanya masih dalam masa kredit, boleh juga? Nanti kita hitung, kalau misalnya dia tinggal sisanya maksimal 1 tahun lagi atau 12 bulan, itu kita bisa bantu. Kalau test drive gimana? Test drive kita, unit test drive kita di sini ready banyak ya. Ada yang mulai Pajero Dakar, ada Destinator, Export, Xpander Cross. Kita lengkap test drive itu bisa di kantor, atau bisa juga kita datang ke rumah. Dan itu semua fasilitasnya free. Gitu. Oke, tanpa biaya guys. Tanpa biaya. Biar bisa lebih ngerasain dulu lah ya. Iya. Bahkan kalau misalnya mau lebih yakin, sebenarnya lebih enak itu test drive di showroom. Karena nanti dia bisa lihat contoh unit yang udah ada aja seperti apa. Oh iya benar. Lalu pilihan warnanya juga kan lebih lengkap kalau udah di showroom. Betul, dan enaknya di sini juga ada kafenya ya. Ada kafenya. Ada kafenya guys, dan kopinya enak, bisa dicoba di sini. Betul. Jadi sambil nongkrong-nongkrong lah ya. Sambil nongkrong. Bisa sampai luar daerah gitu juga kan ya? Bisa. Kita khususnya seluruh Pulau Jawa. Jadi untuk customer yang punya KTP Jawa, mau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, beli di kita harganya sama, harga Jabodetabek.
Tidak ada selisih harga, kecuali notis Jawa Tengah. Jawa Tengah memang sudah berlaku pajak option ya. Oh, oke. Biaya pajak tambahan. Tapi untuk Jawa Barat sama Jawa Timur itu sama harganya dengan Jabodetabek. Ah, serius? Serius. Platnya? Plat sesuai KTP. Surabaya berarti platnya plat L ya. Ah, serius? Nggak ngotak ini. Nah, kalau orang beli di Surabaya langsung kan harganya pasti beda dong? Harganya pasti beda. Waduh, wah ini menarik nih buat orang Jawa Barat, Jawa Timur. Ya, Jauh lebih murah di sini dong. pasti lebih murah di Jakarta. Karena selisih OTR-nya aja lumayan tuh, Om. Bisa 20 ke atas. Tuh. Nah, ayo orang Jawa, yuk. Ini ke Om Ramos nih. Harganya bisa harga plat B lah ya. Harga plat B, STNK-nya sesuai dengan KTP. Luar biasa. Tapi kalau orang luar Pulau Jawa? Untuk luar Pulau Jawa, kita bisa pakai harga sini. Cuma nanti tinggal dihitung selisih BBN-nya berapa. Nah, itu baru ada selisih BBM. Itu ada selisih BBN-nya. Oke, Om boleh spill nggak unit lain nih yang lagi bagus di akhir tahun ini promonya apa sih? Untuk expander semua varian dari mulai cross, ultimate sama exit tourer. Oke. Itu paling banyak dicari sama customer. SPK-nya paling banyak. Lalu kita juga punya unit baru kita Destinator. Itu SPK-nya antenanya lumayan banyak juga, Tom. Apalagi? Export mungkin? Export kita punya tipe DS Ultimate. Itu cashback-nya gede banget. NIK 2025. Oh, bahkan nicknya udah nick tahun ini ya? Iya, NIK tahun ini. Sekarang tuh momen yang paling pas. Jangan nunggu akhir tahun. Service warranty nih, Om. Mobil ini gratisannya apa aja nih? Nah, untuk mobil ini kalau bicara warranty service ya, dari mulai jasa, oli, spare part, itu free selama 4 tahun atau 50.000 km. Iya. Lalu untuk semuanya kaca film, aki, kelistrikan itu juga kita waranti semuanya. Jadi customer tuh beli mobil tinggal isi bahan bakar sama isi flashnya aja. Nah, dan kalau mau servis di sini, Om Ramos juga bisa bantu bookingin. Ya. Dan di sini juga bengkel lengkap ya? Bengkelnya lengkap. Dan customer juga nggak perlu khawatir. Misalnya belinya Cibubur harus servis di sini. Enggak, kita udah berlaku nasional. Oh, iya, Servis iya. dimanapun juga bisa. Nah, Om, biasanya kalau yang beli kan suka, Om Ramos minta tambahan ini dong, itu dong, gitu. Gimana? Boleh. Jadi kita tuh nggak pernah kirim mobil dalam keadaan tanpa aksesoris tambahan. Siap. Kalau bicara full set karpet, talang itu mah sudah biasa. Oke. Orang tuh biasanya kalau beli mobil nanya, ada surat jalannya nggak, dapat platnya nggak? Iya. Di sini jawabannya ada. Dan itu free. Terus surat jalan ini, Ya. plat nomor sementara, Plat nomor sementara berlaku 1 bulan. gratis. Gratis. Nggak kan itu harusnya bayar tuh. Harusnya bayar. 1,6, 1,7 tuh. Kurang lebih. Di sini Sudah termasuk. Jadi beli mobil langsung bisa dipakai. Oke, menarik. Om, kalau ada yang pengen visit ke medsos lu gimana, Om? Nah, buat Bapak Ibu yang mau cek history penjualan kita, bisa buka di Instagram Mitsubishi Cibubur _ Jangan lama-lama, mumpung promo akhir tahunnya masih banyak nih kuotanya ya. Sudah mulai. Sudah, terima kasih banyak. Siap. Ditunggu bayaran telepon dari teman-teman, kita lanjut review nih guys, yuk. Nah, tadi udah dijelasin tuh sama Om Ramos, benefitnya banyak banget dan hitungan-hitungan dia tuh, itu tuh kadang agak susah dipakai sama orang lain ya, Men. Dia punya hitungan yang berbeda, nanti kontak beliau aja lah, solusinya banyak. Oke, kita balik lagi ke konteks. Jadi mending mana? Karena kalau dari ngomongin harga, mungkin selisihnya ya tipis-tipis lah ya. Tipis. Tapi kita bisa bilang secara garis besar ya anggaplah seharga lah gitu. Kalau dari perspektif yang bilang ke kita, Men, better ultimate. Karena dengan harga segitu, teman-teman bisa dapat mesin yang lebih gede. Emang iya mesinnya lebih gede? Segede apa? Kita jengkal kali ya. Waduh, boleh. Kita lihat dulu. Nih guys ya, ini untuk si Expander Ultimate udah bagus ya, udah sewarna body, dicat rapi, peredam juga. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder MyFact, penggerak depan CVT. Sampai situnya 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan CVT. Sama nih. Persis. Bedanya di mana? Bedanya di output. Untuk output, Veloz itu 106 PS, 137 Nm. Nah, ini lebih gede nih di bagian torsi. Sama-sama 106 PS-an ya, kurang lebih. Outputnya 141 Nm. Jadi, kalau ada yang bilang mesinnya lebih besar, secara output itu benar. Kenapa yang dipilih dengan output yang lebih besar? Karena mengingat mobil ini menampung 7 orang penumpang dewasa, Men. Betul. Jadi mesinnya harus lebih kuat lah ya. Betul. Bayangin kalau masukin 7 orang dewasa dengan bobot badan yang dewasa. Nah, Dewasa. gede. Belum barang-barang. Jadi akhirnya mobil akan semakin lebih berat. Dengan mesin yang lebih proper, harusnya setidaknya si pengemudi akan lebih ini ya, lebih tenang ya. Tenang. Gitu. Ya sebenarnya Veloz juga mesin segitu ya cukup, selisihnya emang nggak terlalu banyak. Tapi kalau bisa dapat yang lebih gede dengan harga yang kurang lebih mirip-mirip, kenapa tidak? Begitu guys. Lalu, kenapa lebih memilih si Expander Ultimate? Katanya karena secara desain, biarpun ini mobil keluarga, kesan gagahnya lebih nonjol. Nah, Kenapa bisa begitu? Ah, ini yang menarik guys. Karena mobil-mobil Mitsubishi
biarpun levelnya untuk mobil keluarga MPV, tapi bahasa desainnya itu nggak terlepas dari mobil-mobil gagah yang lainnya, men. Betul. Contohnya Pajero deh, karena indikatornya kalau ngomongin Mitsubishi yang paling punya nama besar dan long lasting lah namanya lah ya. Harum. Itu Pajero pasti. Jadi kesan gagahnya itu dapat di situ. Kita bisa lihat dari desain si grillnya aja, dynamic shield-nya bikin mobilnya jadi kerasa lebih gagah walaupun ini hanya sebuah low MPV. Dan itu bagus menurut gue. Ya walaupun sifatnya subjektif lah ya, tiap orang bisa beda-beda, tapi itu priceless tuh. Dan ini menurut gua keren, dia black glossy gini. Di bagian perlampuan juga dia dibikin T-shape gitu, udah LED projector. Di bagian bawah pun si fog lampnya sudah LED juga. Ada kamera 360 sama di Veloz juga ada ya, Ben ya? Ada sama. Terus di bagian bawah juga ada underguard yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih penuh gitu, lebih gagah, dan itu menurut gua bagus sih. Di samping juga kerasa gagah. Nah guys, di bagian samping ini yang gua suka di bagian velgnya. Jadi beberapa bulan yang lalu dia sempat ada improvement, dan menurut gue improvementnya jadi bagus. Velgnya, motifnya, tutupan polish machiningnya jadi kerasa lebih ofensif lah, menurut gue lebih nyerang gitu, lebih gagah sih, berasa. Pengereman pakai cakram dengan ukuran ring 17, jadi cukup gede lah, proper segini guys. Spionnya dia warna body karena dia single tone ya, dan ada list chrome-nya. Dan yang gue suka sekarang itu chrome-chromannya nggak banyak. Kalau dulu mah saya inget gue chrome-chromannya sampai ke handle pintu ya, men. Betul. Itu nggak perlu, makanya dilepas tuh. Ini warna body aja, krumannya ada di window line aja. Jadi itu bikin mobilnya tetap ada kesan mewah tapi nggak lebay. Betul. Jadi bagus menurut gua guys. Akses smart entry, dan di bagian bawah ada side skirt, warnanya dibedain mungkin biar sedikit lebih atraktif. Terus di belakang juga pengeremannya pakai tromol, dan karena ini MPV jadi nggak ditambahin roof rail ya. Tidak. Kalau di Cross ada ya, men ya? Cross ada. Tapi kalau teman-teman pengen tambahin roof rail, mungkin bisa pakai yang model jepit aja ya. Bisa. Itu juga bagus tuh guys. Nanti tinggal tambahin roof rack atau nanti buat masangin roof box itu juga bisa. Bahkan sampai ke bagian belakang juga udah bagus. Lampunya sudah full LED. Konsep T-shape-nya tuh sama seperti di bagian depan. Undercut di bagian bawahnya pun jadi lebih baru. Kerasa lebih gagahnya. Terus belum lagi kan ada kamera 360 juga ya sekeliling. Jadi di belakang ada, samping ada, depan ada. Tapi kan poinnya nggak cuma sampai di bagian itu aja. Karena beli mobil keluarga, salah satu indikatornya kenapa orang memilih mobil itu karena harus nyaman, men. Betul. Nah, salah satunya ada di bagian kaki-kaki. Ngomongin expander, orang kayaknya juga udah pada tahu lah. Ini salah satu mobil keluarga yang nyaman. Nyaman itu ukurannya bukan cuma empuk. Bukan. Tapi lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi dikendarai, handlingnya juga enak. Terus ini ya, apa men namanya? Suara kolong teh apa sebutannya? Road noise. Road noise-nya juga lebih oke. Belum lagi ya bantingan-bantingan kayak gitu-gitunya, karena mobil itu bisa dibilang enak, mau kosong penumpang cuma satu ataupun full, kaki-kakinya tetap enak. Betul. Indikatornya itu tuh kalau untuk mobil keluarga acara yang kayak begitu. Dan ini si Expander ini salah satu kelebihannya ya itu, kaki-kakinya masuk dalam kategori yang enak. Di dalam juga enak, ayo kita cek. Nah guys, gue ada di dalam si Expander Ultimate nih guys. Jadi kalau ketika lu masuk, kalau dari kacamata gue sih ya, nih dari kacamata gue, lu kalau mau tahu lu pakai nih. Pakai, coba. Jadi semua serba telah ini. Oh enggak. Astagfirullah. Coba Maksudnya dari POV gue nih, ketika lu masuk ke dalam Expander Ultimate, berasa gagahnya itu kelihatan dari mana? Dari desainnya ya. Ada banyak patahan-patahan tuh. Jadi lebih mengotak-ngotak, itu tuh buat ngasih kesan gagah, men. Kalau mau kasih kesan luas, futuristik, itu biasanya yang ini apa? Liuk. Iya, meliuk-liuk, seksi. Wah, liukannya banyak, udah pulang. Lemak. Ya kalau pakai lemak baik nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu lemak jahat. Nah, ada lemak baik, ada lemak jahat. Ada tobrut baik, tobrut jahat. Tobat brutal kan? Iya. Tobat brutal yang baik itu maksudnya setelah tobat dia nggak ngelakuin lagi. Betul. Tapi yang jahat setelah tobat dia nyari yang tobrut. Betul. Sampai mana tadi? Abis ngomongin itu tuh gue suka ke distract main kemana-mana. Kenapa orang mobil Expander Ultimate? Karena itu tadi kesan gagahnya tidak hanya didapat di bagian luar, tapi di bagian dalam juga. Terus mobil ini juga secara kelengkapan udah lumayan lengkap ya, men ya. Dan finishingnya juga bagus. Di sini di dashboard ada kulit-kulit. Di bagian door trim juga sama. Di glove box juga sama. Jadi armrestnya juga lumayan gede, jadi bisa sharing. Mungkin minusnya di bagian jok aja kali ya. Dia masih bahan fabric. Selera sih. Ya itu selera sih. Gua pribadi lebih menyukai bahan fabric. Ya emang sih, nanti kalau anaknya numpahin susu, kalau gua sih nggak masalah, tinggal dilap aja tuh anaknya diomelin. Maksudnya kalau jok kulit
itu sebaiknya cari yang perforated. Betul. Bolong-bolong. Lebih bagus lagi kalau ada cooler seat ya. Waduh. Gitu. Karena kalau berkendara lama itu kadang teh suka bikin panas. Nah, AC kencang, yang dingin tuh di sini doang. Sini mah tetap aja panas-panas juga. Betul. Nah, kalau yang perforated atau yang bahan fabric kayak gini sebenarnya jauh lebih bisa ngademin lah ya. Nah, Nggak terlalu panas gitu. Itu plus minusnya sih. Sepengalaman saya betul. sebagai nggak jadilah. Sebagai apa? Terus di sini juga ada height adjusternya, jadi bisa ditinggiin lah gitu. Karena itu akan berpengaruh sama posisi berkendara. Mobil ini, kalau ngomongin posisi berkendara, ini salah satu yang enak menurut gue. Ini mana sih? Karena dia sudah tilt dan teleskopik, guys. Jadi, selain setirnya bisa naik turun, maju mendelep, joknya bisa naik turun juga. Mendalam juga. Ya bisa, karena lengkap lah pengaturannya. Lu bisa cari posisi berkendara yang enak lah. Yang nyaman, yang ergonomis lah, bahasa kerennya begitu. Biar ketika lo berkendara, lo nggak gampang capek. Betul. Gitu guys, kan namanya mobil keluarga biasanya idealnya dipakai sama keluarga buat jalan-jalan jauh, macet-macetan, kayak gitu-gitu. Kalau posisinya enak, lo nggak akan gampang capek lah poin itu. Gitu. Betul. Belum lagi di sini juga fiturnya menurut gue cukup oke ya. Sama-sama sih kalau yang Veloz yang tanpa, di sana apa namanya? TSS ya? TSS. Tanpa TSS itu teka-seki silang kan berarti? Teka-teki silang. Teka-seki silang. Teka-seki. Kalau teka-teki silang mah TTS. Iya. Kalau TSS itu. Nah, itu Toyota Safety Support. Bah, Itu dipakai di Veloz. Tapi yang lagi Toyota Safety Sen. Toyota Safety Support Suzuki. Kenapa sih gue selalu ingatnya Suzuki mulu? Nggak tahu, brand ambassador Suzuki. Makanya banyak orang bilang gue brand ambassador Suzuki, padahal gue juga bukan. Kalau iya mah gak apa-apa kalau dibayar. Ya, itulah ininya. Ya karena kebiasaan sih. Gue lupa soalnya nama ADAS itu di masing-masing mobil namanya beda-beda ya. Banyak. Kenapa nggak sebut dengan sebutan yang mudah aja gitu? Si Fulan. Nah, kan gampang tuh. Nah pokoknya gitulah. Tapi kita compare-nya yang sama-sama nggak ada ADAS. Soalnya di sini juga nggak ada ADAS guys. Kalau di sini namanya Diamond Sense. Nah, ADAS-nya ya. Itu ada di Destinator, ada di mana lagi? X-Force. Terus ada cruise control juga, teleponnya voice command, ada audio steering switch, kulit-kulitan. Speedometer juga udah bagus, full TFT sama seperti yang ada di Destinator juga ya. Di X-Force juga sama, temanya juga banyak, jadi nggak ngebosenin. Engine start stop, ada electric stability program juga. Si head unitnya juga floating dan sudah terkoneksi ke smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto ya. Kalau di sana apa, men? sama. Sama ya? Sudah itu juga ya. AC digital, ada Max Cool-nya juga, ada wireless charging di sini guys. Transmisinya CVT, sama-sama CVT. Electric parking brake, auto hold, glove box, dan ini lumayan gede lah ya. Selebihnya sama sih di bagian atas. Nggak ada panoramic sunroof atau apa gitu lah ya. Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau ngomongin dimensi juga sama-sama untuk 7 orang penumpang dewasa ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip, leganya juga mirip-mirip. Jadi kesimpulannya ketika dibandingkan dengan Veloz, pertimbangannya satu mungkin kalau ngomongin brand sama-sama brand Jepang ya. Sama-sama punya track record yang bagus. Jadi tidak ada kekhawatiran di situ. Servis murah. Servis sama-sama murah. Bengkel sama-sama banyak sekarang. Banyak. Kalau dulu iya mungkin. Karena Toyota market leader, dia lebih lengkap ada di mana-mana gitu ya. Tapi sekarang Mitsubishi juga sudah banyak. Zaman kita dulu mungkin. Zaman kita dulu maksudnya waktu kita sekolah di London. Iya, susah. Nggak ada. Susah. Sekarang udah banyak guys di mana-mana. Jadi itu bukan faktor yang dipertimbangkan. Pertimbangannya lebih ke unitnya. Desain terutama, karena itu subjektif, bisa beda-beda tiap orang. Itu pertama desain. Yang kedua, fitur mirip-mirip lah ya. Mesin. Itu sih. Kaki-kaki. Kayak kaki. Desain, mesin, kayak kaki yang berhubungan sama kenyamanan. Nah, itu pertimbangannya itu. Saran gue teman-teman, kontak Om Ramos, cobain test drive biar tahu rasa nyamannya senyaman apa, enaknya seenak apa, dan kesannya jadi kayak gimana. Kontak Om Ramos aja dan pasti hitungnya akan lebih bagus. Ruhai. Ngapain gue keluar dari Expander masuk ke Explore kan udahan ya. Pokoknya langsung kontak Om Ramos aja lah, dipastikan harganya akan jauh lebih bagus di Mitsubishi terbaik di Indonesia. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.